Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan membahas Java dan Android. Bagaimana kita bisa membuat aplikasi Java untuk digunakan ke Android. Mungkin seperti itu. Dan di sini adalah tutorial seri, jadi Anda bisa mengikuti semua langkah-langkah dari awal dan apa yang dibutuhkan di sini, lalu bagaimana kita bisa membuat contoh aplikasi dan mungkin membuatnya supaya bisa diinstal di Android atau semacamnya. Mungkin nanti seperti itu di seri ini. Dan sekarang di video pertama saya mau menunjukkan apa saja yang kita butuhkan supaya kita bisa membuat semacam aplikasi Android dengan Java. Dan di sini saya membutuhkan yang namanya Eclipse. Dan silakan Anda pergi ke google.com, lalu di search engine Anda tuliskan Eclipse. Semacam itu. Dan langsung menuju ke download. Oke, saya klik kanan, open link, new tab. Dan di sini akan ada banyak link, banyak tampilan download dan kita nanti memilih yang mana. Intinya seperti itu. Dan kenapa saya mendownload lagi padahal saya sudah memiliki, saya juga ingin mengecek bahwa ada penambahan fasilitas atau apapun itu yang baru, mungkin seperti itu. Jadi jika Anda sudah memiliki Eclipse mungkin akan kebingungan karena tampilannya mungkin nggak sama, dan di sini saya akan menyamakan versi dari Eclipse. Oke, dan di sini mungkin saya mendownload standar saja biar nanti kita sama pengalamannya, dan saya mendownload di Eclipse standar 431 dan saya memilih 32 bit. Oke, saya pilih yang ini. Saya download dulu sambil kita mencari tahu apalagi yang dibutuhkan di sini. Oke, saya klik di Windows 32 bit dan di sini Eclipse standar 431. Dan video ini saya buat tanggal sekarang 10 Desember 2013 dan dengan koneksi internet saya yang mungkin sedikit banget. Dan oke, di sini di Indonesia University saya klik untuk download di sini. Oke. Dan di sini saya juga memiliki internet yang cukup kecil. Jadi Anda juga harus bersabar untuk bisa mempelajari banyak hal karena kita memang membutuhkan software ini untuk dapat mempelajari Java. Oke lah, saya langsung mendownload saya membuat folder baru dan saya menamakan Java Android Tutorial. Oke, saya akan mendownload di sini. Dan di sini saya sudah mempunyai Eclipse standar dan simpan. Lalu saya download nanti. Dan sekarang saya lanjutkan untuk mencari yang lain. Dan di sini saya membutuhkan yang namanya Android SDK. Oke, seperti itu dan saya enter. Lalu di sini saya mendownload. Oke, saya langsung menuju ke sini. Klik kanan, dan di sini saya akan mendapatkan beberapa tampilan dari Android SDK, dan di sini adalah open source. Jadi Anda bisa menggunakan semua ini dan oke, di sini download. Oke, di sini SDK tool dan saya klik ini, klik kanan dan oke, di sini kita mempunyai revision 2. Oke. Di sini di SDK tool saya langsung memilih ini, Getting Android SDK. Oke, di sini download for other platform. Silakan klik itu. Dan di sini ada Windows 32. Oke, di sini Windows 64. Saya menggunakan Windows 32 bit, ADT bundle Windows. Oke, saya klik yang ini. Lalu ada tampilan semacam ini dan I have read, download. Dan saya di sini mempunyai 480 MB dan silahkan Anda mendownload ini juga dan
menunggunya sampai selesai, dan saya akan mendownload nanti. Dan lalu setting bundle, up, edit. Oke, seperti itu. Dan di sini saya menuju ke atas lagi. Oke, di sini saya menuju ke ADT plugin dan installing the Eclipse plugin. Lalu saya menuju ke bawah dan download the ADT plugin. Saya membutuhkan link dari, saya lihat dulu. Anda bisa mendownload ini dan start Eclipse, install new software, lalu klik add dan select ini. Saya mau mendownload ini dan saya mendownload yang ini. Anda juga mendownload yang ini biar nanti sama hasilnya. Di sini ada 13 mega. Saya menuju ke folder saya yang sudah saya tunjuk. Saya mulai mendownload, dan video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana men-setting dari Eclipse yang sudah kita download, lalu bagaimana kita menginstal ADT supaya bisa berkoneksi dengan Android, dan selanjutnya bagaimana kita bisa membuat semacam preview sederhana dengan Android di komputer kita dengan Eclipse. Mungkin seperti itu, dan pastikan untuk subscribe di YouTube saya karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi tentang materi ini. Saya sedang membuat materi Java dan Android, dan ini adalah video pertama, dan kita lanjutkan ke video selanjutnya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya sudah mempunyai beberapa bahan yang sudah saya download dari video 1, dan di sini saya sudah mempunyai ADT 223 dan ADT bundle seperti ini dan Eclipse. Di video ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstal Eclipse, dan saya harap Anda juga menggunakan Eclipse yang sama supaya nanti kita mempunyai hasil yang sama. Jadi tidak ada perbedaan dari hasil sehingga meminimalisir kesalahan. Oke, sekarang saya buka Eclipse dan saya sudah mempunyai semacam ini folder dan isinya semacam ini. Lalu saya menuju ke sistem Windows 7 C, di drive C. Saya membuat folder baru karena di sini saya sudah mempunyai beberapa Eclipse, dan di sini saya membuat folder baru dan saya memberikan nama Eclipse dan Android Tuts. Oke, mungkin semacam itu, dan saya buka, lalu saya seleksi semua. Saya klik dan drag menuju ke folder yang sudah saya buat barusan. Dan setelah ini saya akan menunjukkan bagaimana menginstal ADT, Android ADT. Dan kita tunggu beberapa saat lagi, proses ekstrak akan segera selesai. Oke, seperti itu, dan saya tutup di sini. Lalu Anda bisa menggunakan ADT ini, lalu saya copy ke C supaya mudah, paste, dan sekarang saya buka Eclipse Android ID Tools. Saya buka, lalu saya klik 2 kali pada Eclipse exe. Maka saya akan mempunyai semacam ini tampilan Eclipse. Dan di sini di pertama saya membutuhkan folder di mana saya menentukan project saya berada di mana, intinya itu, dan saya membuat folder baru. Dan saya menuju ke C. Dan di C saya sudah mempunyai project Eclipse project. Saya menggunakan ini, tapi saya menggunakan folder baru. Oke, saya membuat folder dan saya namakan Java
Android untuk pemula, mungkin semacam itu. Oke, saya pilih folder ini, lalu saya klik OK, dan saya klik OK. Maka Eclipse akan membuka secara keseluruhan, dan di awal kita akan mendapatkan tampilan semacam ini. Oke, seperti itu. Saya mempunyai welcome to Eclipse, dan saya langsung menutup di welcome, lalu saya menuju ke help. Oke, di help saya mengklik install new software, dan saya tidak menggunakan online, tapi sebenarnya di sini kita juga membutuhkan file-file yang masih berada di server, dan di sini saya cukup mengklik add. Lalu di sini saya langsung pilih archive. Di archive saya langsung menuju ke C, di mana saya telah mengcopy ADT tadi. Dan saya pilih ADT, lalu saya pilih open. Oke, dan mungkin namanya Android. Anda bisa menamakan apapun sesuka Anda. Oke, mungkin seperti itu, dan klik OK. Akan ada semacam ini, developer tool. Saya memilih developer tool, lalu saya klik next, dan di sini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi Anda silakan bersabar sampai proses ini selesai. Dan untuk sementara, karena ini membutuhkan waktu yang lama, saya pause dulu video dan kita lanjutkan setelah kita selesai mengkalkulasi atau proses ini selesai. Oke, kita lanjutkan. Setelah proses tadi selesai, kita akan mendapatkan tampilan semacam ini. Di sini ada beberapa paket yang sudah masuk dalam ADT tadi, dan di sini kita langsung mengklik tombol next, dan otomatis akan ada 3 semacam ini, dan kita harus memilih accept the term of the license. Jika Anda ingin membaca, silakan klik di sini dan baca semuanya dalam bahasa Inggris semua. Dan oke, berbeda lisensi. Dan setelah mencentang I accept the term, silakan klik finish. Dan di sini akan ada beberapa proses instalasi software lagi. Dan Anda membutuhkan banyak waktu di sini karena ada proses semacam ini. Jika Anda buka di detail, Anda akan mendapatkan detail file yang diproses. Intinya seperti itu, dan lagi-lagi saya harus mempause video dan kita lanjutkan setelah proses ini selesai. Oke, di pertengahan proses saya mendapatkan warning semacam ini, dan saya ingin ini diteruskan. Saya klik OK. Dan sekarang saya membutuhkan restart untuk aplikasi Eclipse, dan saya klik yes. Dan otomatis Eclipse terbuka lagi dan akan membuka folder yang tadi saya pilih, lalu saya klik OK. Dan sekarang di sini ada Android SDK. Dia menanyakan Android SDK-nya. Oke, saya close. Dan di video selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana menginstal Android SDK. Dan oke, sekian tutorial, dan pastikan Anda subscribe di YouTube saya karena saya akan menambahkan banyak tutorial tentang Java dan game di channel ini. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abam di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Saya lanjutkan untuk instalasi Android SDK.
Di video 1 dan video 2 kita sudah mendownload dan menginstal Eclipse dan ADT. Dan sekarang saya butuh menginstal ADT bundle Windows seperti ini. Oke. Dan jika saya buka, saya sudah mempunyai semacam ini, Eclipse SDK Manager. Dan saya kembali ke awal, lalu saya menuju ke C. Di C, saya memberikan ADT bundle Windows, saya klik dan drag ke C. Dan kita hanya butuh semacam ini untuk menginstal Android SDK. Dan selanjutnya kita akan men-setting di project dari Eclipse yang sudah terbuka, dan kita sudah membuat project dan kita sudah memiliki ADT developer tool di Eclipse yang sudah kita install di komputer. Dan selanjutnya kita akan men-setting Android SDK. Oke, seperti itu, dan kita tunggu proses ekstrak selesai. Oke, proses telah selesai dan saya menuju Eclipse. Dan di sini saya menuju ke Windows dan saya sudah mempunyai semacam ini. Dan saya langsung menuju ke Preference. Di Preference saya langsung memilih di area Android dan di sini adalah lokasinya SDK. Saya langsung klik Browse dan saya memilih di C. Oke, seperti itu. Buka C, lalu ADT bundle. Oke, seperti itu. Hanya seperti itu dan klik OK. Oke, mungkin saya memilih SDK. Oke, saya harus memilih SDK-nya. Baru di sini tombol Apply aktif. Saya klik Apply. Dan di sini ada Android 44, seperti itu, dan platform API 9. Oke, saya klik Apply dan Oke. Otomatis sekarang saya sudah mempunyai Android yang bisa diaktifkan. Dan saya bisa menuju ke File, New, dan di sini saya menuju ke Android Application, Project, dan jika tidak ada di sini, silakan menuju ke New dan Other. Di Other silakan buka Android, dan di sini Android Application Project. Oke, silakan klik, pilih, dan Next. Sekarang Anda butuh memberi nama, mungkin semacam itu. Dan namanya project adalah tutorial pemula. Lalu di sini adalah com dan saya menggunakan org untuk website. Di sini nanti kita akan berada di jaringan yang cukup luas, maka kita harus memberikan spesifikasi yang jelas. Dan saya memberikan website saya, nama website saya, karena tidak ada nama website yang sama, intinya seperti itu. Dan saya memberikan Asas Studio, dan di sini adalah tutorial pemula. Dan di sini API 8 Android 2, saya memilih 22 seperti itu. Dan API 18 Anda bisa membeli yang lainnya, target SDK mungkin. Oke, API 8 saya samakan, target SDK minimum oke, mungkin 18, compiler, theme, oke, mungkin semacam itu, dan saya klik next. Dan di sini create activity macam-macam dan working set project. Oke, saya kosongkan dan saya klik next.
Lalu di sini akan muncul semacam ini, launcher icon dan next. Dan di sini ada semacam ini, saya berikan next. Dan di sini ada main activity. Oke, saya berikan sama seperti itu dan finish. Dan ada proses semacam ini bahwa Eclipse membuat beberapa file yang kita butuhkan untuk project ini. Oke, kita tunggu sampai Eclipse siap. Oke, kita sudah mempunyai project untuk Android. Dan kita bisa melihat beberapa yang ada di sini. Di sini ada beberapa file yang sudah dibuat oleh Eclipse. Ada Android 44. Oke, dan di sini adalah semua fungsi yang kita butuhkan nantinya. Semacam itu, dan di sini ada Android private library, dan di sini ada aset, semua yang kita butuhkan nanti di sini. Di sini ada bin, oke, dan di sini ada library, di sini ada race, dan ada HDPI, ada banyak. Jika kita membutuhkan beberapa aplikasi di Android, di situ ada banyak versi Android dan kita bisa meletakkan semua di sini. Dan di sini ada menu main XML, di sini ada layout. Dan jika kita buka double klik, kita sudah mempunyai semacam ini. Dan melihat tampilan Android, kita membutuhkan virtual. Dan kita menuju ke Windows, Android Virtual Manager. Dan di sini kita akan mendapatkan tampilan semacam ini dan device definition seperti itu, dan Android Virtual Device. Saya mengklik new. Dan di sini namanya, saya memberikan namanya mungkin as a preview. Mungkin seperti itu. Dan device, kita memilih apa di sini. Oke, saya mungkin memilih agak besar sedikit. Oke, mungkin ini. Dan level 19 dan back camera, oke, enggak usah. Internal stored, SD card stored, saya isikan mungkin 100 mega. Dan oke, mungkin seperti itu, dan saya klik oke. Dan saya sudah mempunyai asa preview. Dan jika saya pilih lalu start, dan di sini launch, maka saya akan membuka preview dari project saya. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, dan di sini saya sudah keluar di asa preview 5554 asa preview, dan kita sudah mempunyai tampilan preview untuk Android kita, dan kita bisa merubah settingannya, merubah mungkin lebar atau tinggi dengan beberapa pilihan tadi. Dan di sini akan muncul Android, dan simulasinya hampir sama dengan Android hardware-nya. Dan kita masih menunggu proses selanjutnya. Dan di tutorial selanjutnya kita akan mencoba membuat beberapa tampilan, mungkin tag, mungkin tombol, mungkin apapun itu yang kita butuhkan, yang nantinya kita butuhkan. Kita akan mencoba menambahkan atau membuat beberapa tag, pengaturan, menu atau sebagainya. Sekarang saya akan lanjutkan untuk membuat
contoh web aplikasi dengan Java. Di sini saya sudah mempunyai 3 video dan masing-masing video menjelaskan tentang download. Di sini kita mendownload Eclipse IDE untuk Java EE, dan di sini juga kita download Tomcat, dan di yang kedua instalasi dan konfigurasi project, dan di sini ada beberapa error yang biasanya terjadi dan saya menjelaskan itu, dan sekarang saya mencoba menunjukkan contoh pembuatan aplikasi web dengan Java. Dan saya sudah membuka Eclipse, dan di sini saya memakai project baru mungkin, dan saya namakan aplikasi mungkin. Saya menggunakan di sini Java tutorial, dan saya membuat folder baru, saya memberikan nama aplikasi. Oke, seperti itu, dan saya memilih folder yang baru saja saya buat, klik OK, dan klik OK. Dan di sini saya sudah mempunyai tampilan Eclipse. Lalu langsung saya tutup welcome dan berada di sini, dan langsung saya membuat project baru. Saya pilih other supaya bisa memilih semua pilihan, dan saya langsung menuju ke web, dynamic web project. Next. Dan di sini saya namakan mungkin contoh 1. Dan di sini ada use default location, dan yang terpenting di sini adalah target runtime. Saya memilih new runtime, dan apa sih Tomcat 7? Karena kemarin saya mendownload ini. Dan saya klik next. Lalu, setelah kita memilih Apache Tomcat, kita membutuhkan source code-nya, sumbernya di mana? Saya memilih di browse. Lalu, saya menuju ke C, di mana saya menyimpan Tomcat. Dan saya pilih Tomcat 7. Oke, seperti itu. Dan klik OK. Lalu, tekan finish. Selanjutnya, di sini ada add working set, dan saya klik next. Lalu di sini ada src, dan saya klik next lagi. Lalu di sini yang terpenting adalah pilih generate web.xml deployment descriptor. Oke, seperti itu, dan saya klik finish. Oke, setelah proses selesai, jika Anda buka di sini, Anda akan menemukan di bagian web content dan web inf, saya mempunyai web.xml. Dan saya akan membuat di sini, di src, di src. Saya membuat kelas, saya klik kanan, new, dan class. Lalu saya membuat mungkin jam, dan di sini adalah tes.
Oke, seperti itu. Dan saya di bagian superclass klik browse dan saya mengetikkan http servlet. Oke, saya memilih ini http servlet javax servlet. Saya klik 2 kali dan finish. Oke, selanjutnya setelah saya membuat ini, saya di sini memberikan tab, lalu tekan Ctrl dan spasi untuk mengeluarkan semua pilihan. Dan di sini saya memilih do get http servlet request. Klik 2 kali dan di sini saya sudah mempunyai semacam ini. Lalu saya mengganti dengan di sini ada RESP. Saya mengganti tulisan dengan itu RESP dot get right. Klik 2 kali pada yang muncul, lalu dot print line kurung buka kurung tutup titik koma, dan di dalam sini saya memberikan new date kurung buka kurung tutup seperti ini. Lalu saya mengarahkan kursor di date karena di date masih ada garis merah, dan saya klik import date java util. Saya klik dan sekarang saya sudah tidak mempunyai error. Lalu saya menuju ke file save all. Dan sekarang saya menuju ke server. Saya masih belum mempunyai di bagian sini server. Saya klik new server wizard dan saya pilih Tomcat 7, lalu next, dan saya pilih contoh 1 dan add. Oke, dan saya klik finish. Selanjutnya saya mengecek di informasi ini. Saya klik 2 kali dan di sini saya memilih use Tomcat installation. Yang kedua, pilihan yang kedua. Oke, saya tutup. Saya simpan. Selanjutnya saya mengecek di sini. Klik kanan, properties, dan workspace metadata, suite location. Oke, semacam itu, dan klik OK. Selanjutnya saya klik kanan, start. Dan sekarang jika saya menuju ke web browser, saya mengetikkan localhost /2 8080. Saya sudah mempunyai tampilan Tomcat, dan jika saya memberikan garis miring contoh 1 enter, oke, saya tidak mendapatkan status di sini, dan saya akan membuat file baru di web content. Klik kanan, new, lalu HTML file, dan saya berikan nama index.html, lalu next. Oke, di sini ada semacam ini, dan finish. Dan saya membuat tulisan oke, seperti itu, dan file save all.
Lalu saya klik kanan, restart. Dan saya menuju web browser lagi, reload. Saya sudah mempunyai Halo, testing, Tomcat. Dan sekarang saya menuju ke web XML. Saya klik 2 kali dan saya menuju ke source. Dan di sini saya sudah mempunyai semacam ini, web list, dan saya menambahkan ini, servlet. Klik 2 kali pada servlet, lalu saya menuju ke bawah dan saya membuat servlet name. Servlet name-nya adalah jam mungkin, dan saya memberikan enter dan saya meletakkan di bawahnya dan saya menamakan servlet class sekarang. Dan di servlet class saya membutuhkan kelas yang sudah saya buat, yaitu tes dan jam. Dan kita cukup menuliskan tes titik jam. Oke, seperti itu. Lalu saya memberikan servlet dan mapping. Oke, semacam itu. Enter. Dan saya memberikan tab lagi. Dan di sini servlet name. Oke, servlet name. Dan di sini adalah tes. Saya menamakan tes. Lalu enter lagi dan URL. URL mapping. Dan di URL mapping saya memberikan garis miring dan tes mungkin. Dan jika saya simpan, oke, URL pattern. Oke, seperti itu, kurung tutup. Dan delete, saya memberikan di dalamnya adalah tes, garis miring, tes. Oke, seperti itu. Oke, saya coba simpan semua. Dan saya sudah tidak mempunyai error di sini. Lalu saya menuju ke sini. Restart. Dan saya menuju ke sini, dan jika saya menuliskan tes, seharusnya saya mendapatkan tampilan tanggal. Oke, saya membuat kelas baru, tapi saya di sini akan memilih servlet. Saya klik kanan, new, dan di sini ada servlet. Oke, dan saya membuat package mungkin sama, mungkin atau mungkin berbeda. Oke, tes 1 dan class name-nya adalah tes. Oke, seperti itu. Dan super class saya langsung di sini ada tulisan Java X Servlet. Saya klik next dan di sini ada tulisan semacam ini, URL mapping. Saya langsung meletakkan di XML tadi, next lagi. Dan di sini ada public, do post, do get, dan saya klik finish. Oke, jika saya menuju ke web XML, saya sudah mempunyai saya sekarang membutuhkan tes 1 dan di sini adalah tes. Oke, seperti itu, dan mappingnya adalah tes.
Oke, seperti itu. Dan jika saya menuju ke test.java, saya sekarang mencoba di sini do get. Di sini ada respon. Saya mencoba mengcopy ini lalu menuliskan di sini respon dot get writer dot print line. Saya mengetesnya dulu dengan tulisan oke, saya simpan semua. Lalu saya menuju sini dan oke, saya cek, oke, saya sudah benar. Dan langsung saya membuat di server, klik kanan, start. Oke, saya masih tidak mempunyai ini. Atau saya mempunyai susunan yang salah ini. Jika saya klik di sini dan run on server, oke, saya sudah mendapatkan halo, ini Tomcat. Saya coba di sini tes. Oke, saya sudah mempunyai halo Tomcat. Tapi jika saya coba di sini run as, oke, saya sudah mempunyai ini. Oke, saya sudah mempunyai dan sekarang sudah benar. Oke, dan di sini sudah ada di web browser. Saya juga sudah mempunyai beberapa informasi. Dan jika saya merubah di sini di tes Java, saya merubah dan saya memberikan seperti tadi, new date, kurung buka kurung tutup, dan saya mengarahkan kursor di date, import date Java util, dan sekarang saya simpan semua. Lalu saya klik kanan, run as. Oke, saya masuk ke sini dan saya ketikkan tes, enter. Saya sudah mempunyai jam sekarang. Dan ini adalah contoh aplikasi penggunaan dari Eclipse II dan Java II dan Tomcat. Dan di materi selanjutnya kita akan mencoba membuat beberapa aplikasi. Dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, silakan subscribe channel saya di YouTube, yaitu di youtube.com/asgametuts. Dan silakan subscribe di situ untuk mendapatkan update video-video terbaru, tutorial Java dan game dari saya. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Oke, saya sudah mempunyai asa preview dan saya edit dulu.
Di sini ada RAM dan saya mempunyai device 3. Ini mungkin saya kecilkan ke 480 kali 800. Oke, mungkin semacam itu. Dan display skin, hardware control, hardware keyboard, oke, level oke, mungkin semacam itu, dan saya klik oke. Lalu refresh, dan saya klik, lalu start, launch. Silakan ditunggu sampai simulasi siap membuka, dan di sini sepertinya ada waktu yang cukup lama dan simulasi ini akan selesai. Saya kurang tahu persis berapa waktunya, mungkin sekitar 3 menit, dan silakan tunggu sampai simulasi ini siap, dan saya pause untuk sementara video. Oke, saya sudah mempunyai tampilan semacam ini, dan di sini terkunci. Saya bisa membuka seperti ini, klik dan drag, dan kita sudah mempunyai simulasi Android dengan tampilan seperti ini. Dan oke, saya tutup di sini. Dan di sini saya mempunyai tutorial pemula, tapi di simulasinya tidak akan muncul semacam itu, tidak ada. Jika saya menuju ke menu, tidak ada tulisan yang bernama tutorial pemula, dan saya menuju ke project, lalu saya menggunakan ini tutorial pemula, klik kanan, dan di sini run as dan Android application. Saya klik run as Android application. Oke, di sini ada tutorial pemula. Oke, saya kembali. Dan di sini ada tutorial pemula. Jika sekarang saya masuk di menu, klik menu, di sini ada tutorial pemula, dan jika saya klik tutorial pemula, di sini ada tulisan Hello World. Dan di sini auto monitor, lock chat. Oke, di sini ada beberapa error, dan saya sudah mempunyai tutorial pemula. Dan di sini kita bisa memberikan beberapa macam seperti tampilan ini. Terus jika kita lihat di sini ada button, ada banyak. Di sini ada text field, ada layout. Di sini ada grid, ada linear, layout, vertikal, semacam itu, dan kita bisa mendesain nanti di sini. Ada transisi, kita bisa menambahkan transisi, membuat transisi. Ada advance, other, task clock, dan custom library. Oke, di sini banyak, dan kita bisa menggunakan semua ini dengan semua fungsi yang ada di Android. Dan di tampilan ini saya membuka di main, activity main XML, dan di sini ada main activity.java. Oke, saya tutup semua dulu. Main activity, oke, di sini di Javanya, dan kita mempunyai activity mains yang berasal dari activity mains, berasal dari layout activity main. Dan di activity main kita bisa membuat graphical layout atau XML-nya. Kita mempunyai semacam ini. Dan bagaimana jika saya menambahkan tag view umpamanya? Oke, saya copy, saya enter dan paste. Saya mempunyai tag view di sini, dan jika saya menambahkan lagi umpamanya seperti ini, dan saya tidak memberikan add dan string,
Oke, saya buat seperti ini dan saya menuju ke sini, run as Android application. Oke, kita tunggu. Saya simpan dulu semua. Oke, saya simpan lalu run as Android application. Dan di sini saya sudah mempunyai aktivitas di sini, dan jika saya buka di tutorial pemula, saya akan mendapatkan dua tulisan. Oke. Asa Studio testing tutorial dan Hello World. Dan di sini saya mendapatkan tumpuk-tumpuk seperti itu. Oke, saya simpan. Oke, tidak ada yang error. Oke, saya simpan. Oke, saya error. Dan saya bisa menambahkan ini, lalu sama dengan, maka akan keluar semacam ini, dan match parent, lalu wrap content, match parents. Saya memberikan mungkin fill parents. Oke, saya simpan, lalu saya coba untuk run as Android application, dan saya tunggu tampilannya di sini seperti apa. Oke, saya buka. Oke, saya masih mempunyai seperti itu, dan saya memberikan wrap content sama, saya copy, saya paste, dan saya paste di sini wrap content semua. Saya simpan. Lalu saya coba run as Android aplikasi. Saya coba lihat di sini, sepertinya saya membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk menampilkan. Oke, mungkin seperti ini, dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, bagaimana kita bisa membuat tombol, bagaimana kita bisa mengatur tag atau beberapa yang perlu di tutorial untuk pemula. Dan semoga Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat. Pastikan untuk subscribe di YouTube saya, dan sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.